Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih atas kesempatan dari adik-adik sekalian untuk menghadiri pertemuan akhir dari mata kuliah sistem pakar ya. Di mana pada pertemuan ini Ibu rapel 2 pertemuan, yaitu pertemuan 10 dan 11, di mana pertemuan 10 kita akan membahas tentang teori dari Dempster-Shafer, dan pertemuan 11 kita akan membahas studi kasus dan contoh perhitungan pada file Excel untuk penerapan metode Dempster-Shafer. Ya, metode Dempster-Shafer ini adalah salah satu metode dalam sistem pakar yang bisa kalian gunakan untuk dalam pembuatan aplikasi di bidang sistem pakar ya. Selain dari metode yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada naive Bayes, ada juga certainty vector, dan ini adalah opsi metode yang ketiga, yaitu Dempster-Shafer. Nah, kemudian kita mulai dari teori yang pertama, yaitu sejarah dari metode Dempster-Shafer. Ya, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Dempster yang melakukan percobaan model ketidakpastian, ya, sama dengan metode sebelumnya ya, yaitu CF, ketidakpastian. Nah, kemudian di dalam pemodelannya itu juga terdapat range probabilitas. Kita akan memberikan nilai probabilitas pada masing-masing evidence atau fakta yang ada pada inputan yang akan menjadi inputan pada sistem pakar yang akan Anda buat nantinya. Nah, kemudian pada tahun 1976, itulah kenapa dinamakan Dempster-Shafer, karena penemunya bernama Shafer mempublikasikan teori Dempster pada sebuah buku yang berjudul Mathematical Theory of Evidence. Nah, pada teori Dempster-Shafer ini menunjukkan cara untuk memberikan bobot keyakinan sesuai fakta yang dikumpulkan. Nah, bedanya dengan certainty vector, kalau certainty vector yang kita berikan bobot keyakinan itu hanya pada kemungkinan terjadinya, yaitu terjadi atau tidak. Nah, kalau pada Dempster-Shafer kita juga memberikan nilai pada ketidakmungkinannya ya. Nah, sebentar kita lihat yang mana itu nilai ketidakmungkinannya. Nah, kemudian sehingga teori ini bisa membedakan antara ketidakpastian dan ketidaktahuan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana definisi dari Dempster-Shafer? Yaitu teori ini merepresentasikan kemudian akan ada terjadi namanya perhitungan kombinasi dan propagasi ketidakpastian. Nah, jadi teori ini juga memiliki karakteristik yang kalau secara intuisi manusia itu hampir sama cara berpikir seorang pakar, ya. Nah, kemudian didukung dengan perhitungan matematika yang kuat. Nah, di dalam pemberian nilai bobot di dalam metode Dempster-Shafer ini ada 2 nilai yang kita akan berikan terhadap masing-masing evidence. Ada nilai belief, ada nilai plausibility. Nah, apa itu belief? Nah, nilai belief itu biasanya disimbolkan dengan kata BEL ya, BEL, singkatan dari belief. Nah, itu adalah ukuran kekuatan evidence atau kebenaran dari evidence dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Nah, jika nilai belief-nya 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence. Artinya evidence itu tidak mendukung terjadinya suatu kesimpulan. Nah, jika bernilai 1, maka menunjukkan adanya nilai kepastian bahwa evidence ini mendukung atau 100% diyakini dapat menghasilkan kesimpulan tersebut. Nah, kemudian nilai yang kedua disebut dengan plausibility atau disingkat dengan PLS. Nah, plausibility ini adalah kalau untuk mudahnya itu adalah nilai ketidakpercayaan. Artinya kalau ini adalah nilai keyakinan, ini nilai ketidakyakinannya. Nah, cara mendapatkan plausibility itu sangat mudah, tinggal kita kurangi saja dengan rumus 1 kurang berapa nilai belief sebelumnya.
Nah, sehingga ketika kita jumlahkan ini antara nilai belief dan plausibility, itu akan mendapatkan nilai 1. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan plausibility? Tinggal dikurangi saja, atau istilahnya selisih dari nilai belief. 1 dikurang nilai belief. Berapapun nilai belief, itu dikurangi 1, sehingga itulah nilai plausibility-nya. Nah, kemudian cara memberikan nilai belief dan plausibility pada evidence atau fakta-fakta atau gejala-gejala. Ya. Kenapa? Halo? Kenapa, Dek? Tampil Ji anunya, PowerPoint-nya. Tampil. Iya. Tampil, Ibu. Kaget, Kak. Kenapa tadi ada yang menegur? Kaget, Ibu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, cara memberikan nilai belief dan plausibility dengan melakukan akuisisi pengetahuan dari si pakar. Artinya kita bertanya secara langsung, melakukan metode wawancara kepada si pakar, berapa nilai keyakinan dari masing-masing fakta atau masing-masing gejala atau masing-masing evidence yang telah kita kumpulkan sebelumnya untuk menghasilkan suatu diagnosis atau kesimpulan dari aplikasi yang akan Anda buat nantinya. Nah, jika pakar memberikan nilai 1, artinya itu adalah pakar sangat yakin bahwa evidence ini akan menghasilkan kesimpulan A, seperti itu. Jadi kalau kurang dari 1 berarti kurang begitu yakin, seperti itu. Ya, sama dengan metode CF sebelumnya ya. Nah, cuman kalau di metode CF kita memiliki banyak opsi dalam pemberian nilai keyakinannya. Nah, sementara kalau di Dempster-Shafer itu kita memberikan memberikan user interface nantinya kepada user dengan dua pilihan saja, yaitu jawaban ya dan tidak. Nah, seperti itu perbedaan antara Dempster-Shafer dengan certainty vector. Kalau certainty vector banyak range nilai keyakinan, bobot keyakinan yang bisa kita gunakan, sementara kalau di Dempster-Shafer hanya dua pilihan, yaitu ya dan tidak, tapi di dalam jawaban ya dan tidak ini ada range nilai. Bukan hanya sekedar 1 dan 0, tapi bisa berada di antara 0 sampai 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fungsi belief dan plausibility, ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, fungsi belief itu nilai kepercayaan yang bisa kita berikan kepada suatu kesimpulan atau probabilitas. Kemudian plausibility itu didapatkan dari selisih terhadap nilai belief, yaitu dengan rumus 1 kurang nilai belief. Nah, seperti itu. Kemudian X dan Y ini, X ini adalah evidence atau fakta atau gejala, sementara Y ini adalah fakta yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian nantinya setelah kita menentukan nilai belief dan plausibility, akan kita tentukan nilai dari frame of discrement. Ya, disimbolkan dengan theta. Ya, seperti ini, frame of discrement. Apa itu frame of discrement? Merupakan semesta pembicaraan. Ya, artinya semua probabilitas yang terjadi dalam sistem yang kita buat, atau semua diagnosis kalau bidang medis yang kalian bikin nantinya. Ya, semua diagnosis atau semua kesimpulan atau semua probabilities yang terjadi. Ya, dari sekumpulan hipotesis yang disebut dengan environment. Nah, di dalamnya nanti itu ada nanti elemen-elemen penyusun dari frame of discrement. Ya, apakah itu elemen 1, elemen 2, hingga elemen n, berapa probabilitas yang terjadi, maka segitulah frame of discrement-nya. Kalau 3 diagnosis yang dihasilkan, maka 3 juga elemen penyusun dari frame of discrement tersebut. Nah, kemudian ada nanti juga istilah dari namanya power set. Ya, power set ini mengandung elemen yang menggambarkan kemungkinan sebagai jawaban. Nah, cuman hanya ada satu yang akan sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan. Ya, biasa dinotasikan dengan P dalam kurung power set. Nah, ini dibaca power set. Nah, dalam setiap elemen dalam power set ini memiliki nilai interval antara 0 sampai 1. Nah, masing-masing elemen dari power set ini akan kita berikan simbol sebagai M nantinya. Nah, di mana M ini disebut dengan mesh function dari masing-masing evidence atau dari masing-masing fakta.
Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa sigma dari mass function itu bernilai 1. Nah, ini kita pahami dulu istilah-istilah yang akan digunakan dalam rumus Dempster-Shafer ya. Nah, kemudian mass function. Ya, mass function itu dalam teori Dempster-Shafer merupakan tingkat kepercayaan dari evidence. Nah, jadi ini nanti yang akan kita hitung di dalam Dempster-Shafer. Nah, kemudian mass function biasa juga disebut dengan evidence measure atau ukuran dari suatu evidence, ya, sehingga dinotasikan dengan M. Nah, kemudian apa tujuan dari mass function ini? Untuk melihat berapa ukuran kepercayaan dari masing-masing elemen yang akan kita hitung nantinya. Elemen itu sama dengan evidence, ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa tidak semua evidence, ya, tidak semua evidence yang ada di dalam tabel representasi pengetahuan yang Anda buat nantinya itu secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Kenapa? Karena kita akan menggunakan namanya himpunan irisan, ya. Jadi apa yang ada di dalam hasil himpunan irisan, maka itulah yang akan menjadi mass function. Nah, seperti itu. Kemudian nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen dari theta saja, namun juga semua subsetnya. Jadi nanti nilai yang akan kalian peroleh dari perhitungan mass function itu akan berkisar antara 0 sampai 1. Jika kurang dari 0 maka atau lebih dari 1, maka berarti menunjukkan terjadi kesalahan perhitungan dalam uji cobanya, ya, seperti itu. Nah, sehingga untuk menghitung inti dari perhitungan metode Dempster-Shafer ini, kita bisa lihat dari penyebutan istilah kombinasi mass function. Nah, disinilah teori Dempster-Shafer itu kita gunakan. Ya, apabila diketahui X adalah subset dari theta dengan M1 sebagai fungsi densitasnya, ya ini kita dengar saja dulu nah bagaimana ini penjelasan persamaannya. Sebentar kita lihat studi kasusnya agar Anda lebih paham bagaimana penggunaan dari rumus kombinasi mass function ini. Nah, kemudian Y juga merupakan subset dari theta dengan kita sebut dia sebagai M2. Jadi ini ada X, ada Y, ini adalah evidence. Nah, kemudian bukan evidence ya, sorry. X dan Y ini adalah probabilitas. Ya, probabilitas atau kesimpulan atau hipotesis. Ada hipotesis X, ada hipotesis Y. Ya, ini kita kombinasikan yang mana nanti yang akan menjadi himpunan irisannya. Nah, kita lihat di sini sigma X iris Y sama dengan Z. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan himpunan irisan dari masing-masing mass function ini? Kita lihat yang mana yang sama elemennya. Kita lihat elemen di dalam X, kita lihat elemen di dalam Y, yang mana yang sama, maka itu yang akan menjadi irisannya. Kemudian kita kalikan ki nilai masing-masing mass function-nya antara X dan Y ini, kemudian dibagi 1 kurang, lihat ke ini, sigma X iris Y sama dengan kosong. Ya, artinya 1 dikurang himpunan kosong yang terjadi ketika dikombinasikan antara M1 dan M2 ini. Nah, sehingga hasil pembagiannya ini akan menghasilkan sebuah kombinasi mass function namanya adalah M3Z. Nah, jadi ini adalah kombinasinya. Nah, ini kombinasi berapa kali kita menghitung kombinasi tergantung dari inputan yang diberikan oleh si user. Ya, jika kebetulan dia cuma menginput 2 gejala, maka cuma 1 kali kita hitung ini kombinasi. Tapi kalau dia input 3 gejala, maka kombinasi pertama kita kombinasikan dulu gejala 1 dan gejala 2, lalu menghasilkan M3, kemudian selanjutnya untuk gejala 3-nya kita kombinasikan dengan M3, sehingga terjadi 2 kali perhitungan kombinasi. Nanti di kombinasi terakhir, berapa nilai tertinggi yang didapatkan, maka itulah hasil akhir atau output dari diagnosa atau hipotesa atau kesimpulan yang diberikan oleh aplikasi sistem pakar yang kita buat nantinya menggunakan Dempster-Shafer. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penggunaan rumus dari teori Dempster-Shafer ini, maka Ibu berikan beberapa contoh studi kasus penerapan teori Dempster-Shafer ini melalui beberapa jurnal yang telah Ibu dapatkan ya. Yang pertama itu bisa kita lihat di sini, tampil PDF-nya, Dek.
Tampil Iya, PDF-nya? tampil Ibu. Iya, oke. Ibu Jadi, tampil Ibu. iya, di jurnal pertama ini berjudul Prototipe Sistem Pakar untuk mendeteksi tingkat resiko penyakit jantung koroner dengan metode Dempster-Shafer. Nah, di dalam jurnal ini, masalah yang akan dia analisa adalah penyakit jantung koroner. Jadi ini yang menjadi objek penelitiannya. Apa masalah dalam penyakit jantung koroner? Ya, misalnya di dalam jurnal ini dia ceritakan terkadang pasien nanti gawat-gawatnya baru dia datang ke rumah sakit. Ya, jadi aplikasi ini dapat memberikan edukasi atau memberikan deteksi dini ya kepada si pasien agar mengetahui bagaimana tingkat resiko dari gejala yang dia rasakan. Ya, apabila gejala yang dia rasakan itu mirip-mirip dengan gejala pada jantung koroner, maka dia tinggal input gejala yang mana yang dia rasakan, maka nanti outputnya ini prototipe akan menghasilkan berapa tingkat resiko dari penyakit jantung yang dialami oleh si pasien berdasarkan inputan gejala yang dia input sendiri. Nah, seperti itu. Adapun dalam pembuatan aplikasinya, si penulis menggunakan metode salah satu di dalam sistem pakar yaitu Dempster-Shafer. Nah, ini Ibu Langkahi, kita langsung lihat di bagian representasi pengetahuannya ya. Sepertinya di jurnal yang pertama ini belum ada representasi pengetahuan. Yang Ibu fokuskan itu di dalam perhitungannya saja terlebih dahulu ya. Nah, jadi dalam pembuatan sistem pakar, kita telah mengetahui bahwa ada tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama ada namanya akuisisi pengetahuan, lalu mesin inferensinya, kemudian selanjutnya adalah pemilihan metode inferensinya, kemudian pembuatan aplikasinya. Nah, dalam akuisisi pengetahuan, ya selain dari pembuatan rule, ada juga representasi pengetahuan atau pemberian nilai bobot terhadap masing-masing nilai rule yang kita susun sedemikian rupa berdasarkan hasil akuisisi pengetahuan dari si pakar. Nah, di dalam jurnal ini dari 30 rule yang dia buat hanya 2 yang dia tampilkan sebagai perwakilan ya. Nah, di sini ada rule 1 dan rule 2, jadi diagnosanya aplikasinya ini cuma 2, ada jantung koroner berat, ada juga jantung koroner sedang. Ya, dengan rule seperti yang bisa kita baca sebagai berikut. Jadi kalau dia memenuhi rule di dalam rule 1 ini, maka diagnosanya nanti jantung koroner berat. Kalau si pasien menginput gejala yang sesuai dengan rule 2, maka diagnosanya adalah jantung koroner sedang. Seperti itu penggambarannya. Nah, kemudian masuk ke perancangan mesin inferensi. Di sini kita berikan nilai bobot atau sudah ya tadi di sini pemberian nilai bobot. Sekarang perancangan mesin inferensinya berdasarkan metode yang dipilih, yaitu Dempster-Shafer. Maka kita akan melakukan perhitungan mesh function di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat di sini ketika si user atau si pasien menginput nilai kolesterolnya, nilai gula darah, tekanan darah, berat badan, kemudian umur dan gejala yang dimilikinya, maka ini bisa dikonversi menjadi sebuah nilai belief dan plausibility berdasarkan nilai bobot yang diberikan di representasi pengetahuan. Nah, setelah itu nilai masing-masingnya itu, nilai belief dan plausibility-nya akan kita konversi atau kita bawa ke dalam tahapan perhitungan mesh function. Nah, yang pertama adalah kita lihat di sini kolesterol tinggi ya yang diinput oleh si pasien. Dengan nilai 200 mg itu termasuk dalam kategori kolesterol tinggi. Nah, kalau kolesterol tinggi itu nilai kepercayaan untuk mendapatkan penyakit jantung itu hampir mendekati 1, yaitu dengan nilai 0,82. Artinya dokter mengatakan bahwa kalau ada pasien yang kolesterolnya tinggi, kemungkinan besar akan mendapatkan diagnosa jantung koroner berat. Kita singkat dengan JKB. Nah, ini namanya nilai belief. Kita sebut dengan dalam perhitungan mesh function itu kita sebut dengan M1 ya. Nah, M1 ini adalah gejala pertama yang diinput oleh si pasien.
Nah, gejala pertama atau kolesterol tinggi ini simbolnya adalah G02 pada representasi pengetahuan si pemilik jurnal ini dengan nilai 0,82. Nah, adapun nilai plausibility-nya, ini simbol ini adalah plausibility, kita sebut dengan M1 theta. Rumusnya seperti yang Ibu bilang tadi adalah selisih 1 dikurang nilai belief, yaitu 0,82. Jadi 1 kurang 0,82, maka nilai plausibility-nya adalah 0,18. Nah, seperti itu. Kemudian inputan yang kedua, gejala yang kedua yang diinput oleh si pasien, gula darahnya itu 126 mg per dl. Itu termasuk dalam kategori gula darah normal. Ya, dengan nilai keyakinan 0,7 yang diberikan oleh si pakar. Nilai keyakinan untuk mendapatkan diagnosa penyakit JK jantung koroner berat, jantung koroner sedang, dan jantung koroner ringan itu mendapatkan nilai belief atau nilai kepercayaan sebesar 0,7. Kemudian plausibility-nya tinggal diselisihkan saja dengan 1, sehingga mendapatkan 0,3. Nah, gejala 1, gejala 2 ini kita kombinasikan. Nah, di sini perhitungan Dempster-Shafer-nya atau disebut dengan kombinasi mass function. Kita bikin sebuah matriks ya atau tabel untuk melakukan perkalian silang ya atau untuk mendapatkan himpunan irisan dari masing-masing mass function ini. Jadi M1 tadi M1 JKB, kenapa di sini M1 JKB? Karena M1 pada faktor 1 itu menghasilkan diagnosa jantung koroner berat. Ya, dengan gejala 02 itu di tabel representasi pengetahuannya diagnosanya adalah jantung koroner berat. Maka di dalam matriks kombinasi mass function-nya kita sebut dengan M1 JKB. Seperti itu. Jadi yang di dalam matriks ini yang kita tulis itu adalah probabilitasnya ya atau hipotesanya ya atau kesimpulannya. Jadi atau diagnosanya kalau berupa penyakit. Jadi M1 JKB nilainya 0,82, M1 theta sama dengan 0,18. Begitu juga dengan M2. Nah, M2 di sini kita tulis JKB, JKS, JKR berdasarkan dari tabel representasi pengetahuan bahwa gejala 03 akan menghasilkan diagnosa JKB, JKS, dan JKR. Nah, sehingga seperti ini elemen himpunan dari M2 dengan nilai 0,7 dan plausibility-nya 0,3. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian silangnya. JKB M1 dikali M2, kita kali dulu nilainya 0,82 kali 0,7, hasilnya 0,5740. Nah, sementara ini hasil himpunan irisannya, kenapa bisa JKB? Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita cari elemen yang sama. Ya, kalau himpunan irisan itu kita cari elemen yang sama. Elemen di M1 dengan M2 yang sama itu cuma satu, yaitu JKB. Maka hasil himpunan irisannya adalah JKB dengan nilai 0,5740. Begitu juga dengan M1 JKB dikawinkan dengan M2 theta. Kita kali 0,82 kali 0,3 hasilnya 0,2460. Kita iriskan antara elemen JKB dengan theta menghasilkan JKB. Nah, jadi kalau di sini plausibility atau theta itu apapun irisannya dengan siapapun akan menghasilkan semesta pembicaraan semua elemen yang dikawinkan kepadanya ya atau yang diiriskan kepadanya. Nah, jadi kayak ini JKB dengan theta maka akan menghasilkan JKB. Kita lihat di sini M1 theta dikawinkan dengan JKB, JKS, JKR, maka apapun itu elemen apapun itu disilangkan dengan theta maka akan menghasilkan elemen tersebut juga sehingga hasilnya JKB, JKS, JKR dengan nilai 0,7 kali 0,18 hasilnya 0,1260. Nah, kemudian ketika kita silangkan atau iriskan antara theta dengan theta maka akan menghasilkan power set atau himpunan semesta ya. Jadi nilainya kita kalikan saja 0,18 kali 0,3 hasilnya 0,0540. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menghitung kombinasi dari mass function ini? Caranya menggunakan rumus yang di dalam PowerPoint tadi ya, materi yang tadi.
Nah, pertama kita lihat dulu yang di dalam hasil perkalian kombinasi mass function-nya ini. Kita lihat elemen apa yang menjadi hasil perkawinannya atau persilangannya. Kita lihat di sini ada JKB, 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 JKS, JKR, dan theta ya, atau bisa kita tulis dengan theta, bisa juga power set. Nah, kemudian kita lihat di sini JKB, JKB ini langsung kita satu kelompokkan Ki. Jadi M3. Nah, untuk kombinasi akan menghasilkan M3. M3 dalam kurung elemen JKB. Maka nilai JKB, JKB ini kita jumlahkan Ki dulu. 0,5740 ditambah 0,2460 dibagi 1 kurang, nah, tadi rumusnya adalah kombinasi mass function 1 kurang himpunan kosong. Nah, di dalam hasil matriks perkawinannya tadi tidak ada himpunan kosong, maka di sini nilainya adalah 0. Jadi 1 kurang 0. Nah, hasil penjumlahannya ini dibagi dengan 1, maka menghasilkan nilai 0,820. Ya, begitu juga dengan probabilitas selanjutnya. Probabilitas selanjutnya yang terjadi adalah JKB, JKS, JKR. Maka kita tulis kombinasi selanjutnya M3, JKB, JKS, JKR dengan nilai, karena dia cuma berada di sini, maka nilai ininya saja yang bisa kita ambil langsung. 0,1260 dibagi 1 kurang himpunan kosong. Himpunan kosongnya tidak ada, maka diberikan nilai 0. Jadi 0,1260 dibagi 1, hasilnya 0,1260. Probabilitas yang ketiga yang terjadi di dalam matriks keyakinannya ini, yang terakhir adalah M3 theta sama dengan, langsung saja kita ambil nilainya 0,0540 dibagi 1 kurang 0. Hasilnya 0,0540. Nah, sampai di sini kita urutkan yang mana yang tertinggi. Yang tertinggi, siapa yang tertinggi, maka itulah yang diambil sebagai diagnosa awal dari kombinasi yang pertama ini. Maka nilai keyakinan yang paling kuat terhadap penyakit JKB, penyakit itu probabilitas atau hipotesa jantung koroner berat, sebesar 0,820, atau kalau kita kali dengan 100% hasilnya 82% tingkat keyakinan apabila gejala berapa tadi? Gejala 02 yaitu kolesterol tinggi dan gula darah normal menghasilkan diagnosa jantung koroner berat. Nah, seperti itu arti dari perhitungan kombinasi yang pertama. Jadi ini karena kombinasi yang pertama, kemudian pasien menginput ini bukan cuma 2 gejala, tapi ada 3, 4, 5, 6 gejala, maka dilanjutkan lagi perhitungan mass function selanjutnya. Kita kombinasikan antara M3 yang kita hitung tadi di sini dengan gejala berikutnya yang ini. Gejala yang berikutnya ini kita sebut dengan M4 atau mass function 4. Nah, ini faktor 3. Pasien menginput tekanan darahnya normal. Nah, pada tekanan darah normal, dari tabel representasi pengetahuan menghasilkan diagnosa penyakit JKS, JKR, dan 2 aja ya, JKS dan JKR. Oh, ternyata ada juga jantung koroner rendah. Nah, kemudian itu kita berikan nama sebagai mass function 4. Mass function 4 dalam kurung berdasarkan gejala 06 atau tekanan darah normal. Dengan nilai keyakinan dari si pakar untuk mendapatkan diagnosa JKS dan JKR sebesar 0,67. Kemudian nilai plausibility-nya, ini nilai belief ya, nilai belief. Nilai plausibility-nya 1 kurang 0,67 hasilnya 0,33. Nah, nilai M3 tadi yang kita hitung sebelumnya di sini, M3 JKB, M3 JKB, JKS, JKR, M3 theta, kita masukkan ke dalam matriks perhitungan kombinasi mass function selanjutnya menjadi sebuah baris di sebelah kiri ini. Kemudian M4 menjadi sebuah kolom. Ya, jadi caranya seperti itu. Perhitungan mass function sebelumnya itu menjadi sebuah baris. Kemudian M4 kita jadikan sebagai sebuah kolom. Jadi ada 2 kolom untuk M4. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita kawinkan atau kita iriskan antara M3 dan M4 pada masing-masing baris atau masing-masing elemennya. Kita iriskan, JKB diiris dengan JKS, JKR, tidak ada yang sama elemennya, maka menjadi sebuah himpunan kosong. Nah, ini di sini baru kita dapatkan himpunan kosong. Kemudian kita kalikan nilainya
0,820 dikali 0,67 hasilnya 0,5494. Begitu seterusnya. Ya. Bla bla bla, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, sehingga menghasilkan berapa kombinasi yang kita dapatkan di sini. Ada himpunan kosong, ada JKB, ada JKS JKR, ini bisa kita satu kelompokkan, kemudian ada JKB JKS JKR, kemudian ada theta. Sehingga pada M5 ini ada 1, 2, 1 JKB, himpunan kosong tidak masuk ya di dalam kombinasi. Jadi ini nanti masuk di dalam rumus. Ada kombinasi JKB, ada JKS JKR, ada JKB JKS JKR, dan theta. Jadi ada 4 nilai kombinasi M5 nanti yang kita hitung. Nah, caranya silakan kita kelompokkan masing-masing berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama M5 JKB. Di sini JKB cuma 1 berada di sini, tidak ada di baris yang lain, maka langsung saja kita masukkan nilainya. 0,2706 dibagi 1 kurang himpunan kosong. Nah, tadi ada himpunan kosong yang kita dapatkan dari irisannya. Maka ini yang kita ambil, nilai himpunan kosong. 1 kurang 0,5494, sehingga menghasilkan nilai 0,60053. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mesh function JKS JKR. Nah, JKS JKR di sini 2 kali muncul, ada di sini dan di sini, maka kita jumlahkan nilai kombinasi yang pertama dan keduanya. 0,08442 ditambah 0,03116 dibagi sama dengan rumus yang di atas. 1 dikurang himpunan kosong. 1 kurang 0,5494. Hasilnya 0,26764. Begitu juga JKB JKS JKR. Ini tinggal kita input nilainya di sini. Kemudian begitu juga dengan theta 0,01782. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah didapatkan nilai kombinasinya seperti ini, Dek? Apa yang dilakukan? Mencari nilai? Halo? Nilai tertinggi. Iya, mencari nilai tertinggi. Yang mana yang tertinggi di sini? Siapa yang bicara? JKB. Iya, siapa ini yang berbicara? Alif, Bu. Iya, Alif. Jadi yang tertinggi ada di kombinasi mesh function 5 dengan hipotesa JKB, yaitu 0,653. Dikali 100%, maka mendapatkan nilai 60,05% keyakinan terhadap penyakit jantung koroner sedang. Jadi ketika tiga gejala yang kita input, G02, G03, dan G06 dikombinasikan menghasilkan hipotesa penyakit JKS dengan tingkat keyakinan 0,6053. Nah, tidak sampai di sini karena akan masih berlanjut ke fakta selanjutnya. Nah, begitu seterusnya, Dek, perhitungannya. Faktor 4 kita sebut dengan M6, karena tadi sampai di M5 perhitungannya. Jadi di sini gejala berikutnya M6, kemudian perhitungan selanjutnya ini M6 ketika dikombinasikan menjadi sebuah M7, lalu fakta selanjutnya atau gejala selanjutnya kita simbolkan dengan M8, dikombinasikan menjadi sebuah M9, kemudian inputan selanjutnya dia berjenis kelamin pria, kita sebut dengan M10, kemudian kombinasinya diberikan simbol M11, lalu yang terakhir, belum. Gejala berikutnya batuk-batuk, itu kita sebut dengan M12, lalu kombinasinya disebut dengan M13, gejala berikutnya M14, kombinasinya M15, nah sampai di situ, sampai gejala yang terakhir kita hitung. Sehingga di perhitungan mesh combination yang terakhirnya ini, kita lihat yang mana yang memiliki nilai mesh function yang tertinggi berada pada M15 JKB. Nah, sehingga ini nih yang akan menjadi kesimpulan akhir atau output dari aplikasi yang telah diinput oleh si user dengan nilai kepercayaan 61,54%. Jadi kesimpulannya kalimatnya seperti ini. Gejala 02, G03, G06, G11, G12, G22, G24, dan G43 akan memperoleh diagnosis jantung koroner berat dengan nilai keyakinan sebesar 61,54%. Nah, seperti itu caranya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek?
Ada yang mau ditanyakan untuk perhitungan teori Dempster-Shafer? Tidak ada, Ji? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ini kan penyakit apa lagi jenis-jenis penyakitnya itu kan kan banyak, jadi Ya, berarti ada ini 3. kita gantung di Ya, tergantung dari kasus masing-masing, ya, untuk hipotesanya atau probabilitasnya. berarti misalnya ada 4, berarti mungkin sampai M3 jika itu, Bu. Atau Kombinasinya itu M4. tergantung dari evidence yang diinput oleh si user, ya. Tergantung dari evidence yang diinput oleh si user. Jadi ini semua hipotesa tergantung dari evidence atau gejala yang diinput oleh si user. Tidak akan muncul diagnosa ini kalau inputannya itu tidak diinput oleh si user, seperti itu. Alif. Alif Juta yang bertanya. Kalau yang JKB itu, Bu, yang tentukan itu dari pakarnya sendiri, Bu. Iya, dari tabel representasi pengetahuan yang kita bikin sebelumnya. Nah, supaya mudah, seperti ini modelnya, Alif. Ya, ini selanjutnya yang harusnya Bu jelaskan supaya lebih paham. Itu tadi cara perhitungannya. Nah, kalau ini dia, jurnal yang kedua ini dia lebih lengkap lagi. Judulnya, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tiroid Menggunakan Metode Dempster-Shafer. Nah, di sini dia alurnya itu sangat detail ya. Dimulai dari representasi pengetahuannya. Mana nih? Nah, ini yang kita bikin di kemarin, toh, yang di tugas-tugas sebelumnya ada tabel penyakit. Ini yang akan menjadi diagnosa atau yang akan menjadi output. Di sini dia ada 4, ada hipo, ada hiper, ada radang, dan ada kanker. Kemudian ada tabel rule atau representase pengetahuan. Nah, di dalam tabel rule-nya ini untuk Dempster-Shafer ada 2 nilai yang kita berikan. Ada nilai belief dan ada nilai plausibility. Nah, kalau di metode sebelumnya di CF itu hanya 1 nilai CF yang kita berikan. Toh? Nah, itu bisa kalian ambil sebagai nilai belief. Nah, untuk nilai plausibility-nya tinggal kalian kurangi dengan angka 1. Nah, misalnya metode CF sebelumnya nilainya 0,4, ya kurangi aja. 1 kurang 0,4 hasilnya 0,6. Nah, begitu caranya. Tinggal kalian ubah saja di sini judul kolomnya pada tabel representasi pengetahuan dari tugas sebelumnya yang metode CF. Nah, setelah itu masing-masing gejala ini kita berikan tanda bintang apabila yang mana yang menjadi kemungkinan terjadinya diagnosa atau penyakit tersebut berdasarkan jawaban si pakar. Misalnya kalau tenggorokan kering, penyakit apa kira-kira itu diagnosanya? Oh, penyakit 001. Maka di situ kita berikan tanda bintang. Dengan nilai berapa? Dengan nilai kepercayaan berapa? Yaitu 0,4. Nilai ketidakpercayaannya berapa? 0,6. Seperti itu. Begitu juga dan gejala-gejala yang lain. Ya, diberikan nilai bintang berdasarkan penyakit atau kemungkinan diagnosa yang terjadi dengan nilai belief dan plausibility-nya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ada tabel representasi pengetahuannya ini, lalu dilanjutkan dengan perhitungan atau pengujian metode Dempster-Shafer-nya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di pengujian metode Dempster-Shafer ini tergantung dari inputan yang gejala yang diinput oleh si user. Berapa gejala yang diinput, maka segitu juga kita hitung. Kalau 2G yang diinput, maka cuma 1 kali perhitungan kombinasi yang kita hitung. Kalau 3 gejala yang dihitung, berarti 2 kali kombinasi. Kalau 4, berarti 3 kali kombinasi. Kalau 6, berarti 4 kali kombinasi. Seperti itu. Perhitungannya sama dengan yang tadi ini. Jadi gejala pertama kita sebut dengan M1, gejala kedua kita sebut dengan M2, lalu kita bikinkan tabel matriks untuk perhitungan kombinasinya antara M1 dan M2, di mana hasil irisannya masing-masing M1 dan M2 ini kita
kawinkan P002 dengan P002 menghasilkan P002, begitu seterusnya. Kemudian dari hasil perhitungan matriks kombinasinya ini kita masukkan ke dalam perhitungan kombinasi akhir yang kita sebut dengan M3. Nah, kita kelompokkan nih yang mana yang sama hasil irisannya, tinggal dijumlahkan lalu dibagi dengan 1 kurang himpunan kosong. Kalau tidak ada di himpunan kosong yang kita dapatkan di tabel matriks ini, maka diberikan nilai 0. Nah, begitu seterusnya, kemudian kita lihat yang mana yang menjadi nilai tertinggi, maka itu yang menjadi kesimpulan sementara. Ya, misalnya ini gejala 014 dan gejala 015, hasil kombinasinya ini menghasilkan diagnosa hipertiroidisme dengan nilai kepercayaan sebesar 96%. Nah, cuman karena ada lagi gejala berikutnya yang diinput oleh si user, maka kita hitung lagi kombinasi berikutnya. Nah, yang kita sebut dengan gejala berikutnya kita berikan simbol M4, lalu kita kawinkan dengan perhitungan kombinasi sebelumnya yaitu M3. Jadi di sini M3 dan M4 kita kawinkan ya, atau kita kalikan. Kemudian jangan lupa himpunan irisannya yaitu mendapatkan elemen yang sama. Nah, di sini ada P002, di sini ada 3 elemen P01, 02 dan 03. Yang mana yang sama P02, maka itu yang menjadi elemen himpunan irisannya. Begitu seterusnya, kemudian kita dapatkan lagi M5. Dilanjutkan lagi setelah M5, gejala berikutnya kita berikan simbol M6, dikombinasikan dengan M5 menghasilkan kombinasi berikutnya M7. Kemudian gejala berikutnya kita sebut dengan M8, dikawinkan dengan kombinasi sebelumnya yaitu M7, sehingga menghasilkan kombinasi terakhir yaitu M9. Kemudian dari kombinasi yang terakhir ini, lagi-lagi kita urutkan, kita cari yang mana yang tertinggi, maka itulah yang menjadi kesimpulan akhir dari diagnosa berdasarkan gejala yang diinput oleh pasien. Jadi, gejala 014, 015, 006, G11, dan G16 menghasilkan diagnosa penyakit hipertiroid ini ya, berdasarkan ini P002, hipertiroidisme dengan tingkat keyakinan sebesar 97,6%. Nah, seperti itu. Kalaupun permintaan berdasarkan wawancara dengan pasien, siapa tahu saya mau tahu apa opsi diagnosa kedua, ya silahkan ditampilkan di sistemnya, boleh seperti itu. Kalau pasien minta second opinion dari diagnosa yang dihasilkan berdasarkan gejala yang diinput oleh si user, yaitu yang mana di sini yang tertinggi kedua, ini ya, P001 dan P002. Berarti berdasarkan gejala ini yang diinput menghasilkan output atau diagnosa hipotiroidisme dan hipertiroidisme dengan nilai kepercayaan sebesar 0,44%. Begitu juga seterusnya, ya, diurutkan. Nah, sampai di sini yang bisa Ibu jelaskan atau bisa Ibu tambahkan lagi ini untuk penjelasan user interface-nya. Jadi dalam pembuatan aplikasi sistem pakar, bisa kita buat seperti ini, kita tampilkan dulu informasi-informasi yang terkait dengan penyakit apa yang akan kita lakukan atau menjadi objek dari penelitian Anda. Lalu kita sertakan di dalamnya nanti ada menu konsultasi. Nah, di dalam halaman konsultasi ini, si user dapat menginput gejala-gejala yang dirasakannya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di metode Dempster-Shafer itu pilihan jawabannya cuma 2, iya atau tidak. Atau bisa juga berupa centang, ya, dicentang, dipilih oleh si user. Bisa juga berupa radio button, pilih ya atau tidak. Nah, cuman nilai range dari ya dan tidaknya itu bukan 1 dan 0, tapi range antara nilai 0 sampai 1. Iyanya berapa, tidaknya berapa, seperti itu. Kemudian berdasarkan inputan yang dicentang oleh si user ini, maka akan menghasilkan atau membawa si user itu ke halaman hasil diagnosa berdasarkan inputan gejalanya dengan output berupa seperti yang kita hitung tadi, ada berapa gejala yang diinput oleh si user, menghasilkan output berupa diagnosa hipertiroidisme
dengan nilai densitas atau supaya bisa dipahami oleh si pasien, nilai kepercayaan saja atau nilai keyakinan ya supaya bisa dipahami oleh si user sebesar 99,744%. Nah, bisa juga kita berikan tambahan informasi berupa keterangan apa itu hipertiroidisme, kemudian apa penyebab dari penyakit tersebut, kemudian apa solusi yang bisa diberikan berdasarkan hasil diagnosanya. Nah, bisa juga agar si pasien lebih paham, bisa juga kita tampilkan berupa gambar yang mana itu yang dimaksud dengan hipertiroidisme. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya, silakan. Dari slide-slide atas tadi yang rumusnya. Yang rumus? Ya. Iya. Yang mana? Maaf, mau yang di atas fakta yang ada 1, 2, 3. Satu. Yang ada satu. Maksudnya? M1, Ya, M2? yang fakta, ya, yang Oh, rumusnya. ini. Iya, ini. Bahwa yang ingin saya tanyakan itu tentang rumusnya itu yang dapatnya 1 itu bagaimana, Bu? Apakah bawaannya dari rumusnya atau gimana? Iya, rumus. Bagaimana ya bisa dapat? Rumus plausibility Gimana ya? seperti itu. 1 kurang nilai Oh, belief. Iya. jadi setiap tetap 1 itu kalau misalnya 2 juga. Oh. Ya? Oh iya, Bu, mengerti. Iya. Ya. Nah, ya, ini kalau disuruh jelaskan perhitungan manualnya seperti ini, ya. 1 kurang nilai beliefnya berapa, maka segini yang didapatkan. Ya, bisa juga dari tabel saja kita ambil langsung seperti ini. Mana tadi? G0, G berapa tadi itu yang pertama? G014 ya. Kita lihat di sini G014, diagnosanya itu P002 dengan nilai belief 0,8, plausibility-nya 0,2. Nah, kalau secara sistem, langsung saja kita ambil dari database ini, representasi pengetahuan. Berapa nilai belief-nya, berapa nilai plausibility-nya. Seperti itu, Alif. Ya, tinggal ambil saja dari tabel nilai belief dan plausibility-nya. Ya, tapi kok disuruh tampilkan perhitungan manualnya, ya tampilkan secara perhitungan seperti ini. 1 dikurang nilai belief sebelumnya, yaitu 0,8, menghasilkan 0,2. Bisa dipahami, Alif? Bisa dipahami? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Yang lain? Nah, berdasarkan ini, tidak sampai di sini ya, dalam pembuatan aplikasi atau dalam penelitian tentang sistem pakar itu tidak hanya sampai perhitungan akhirnya saja dengan 1 kasus, tapi kita uji cobakan terhadap sejumlah pasien yang akan menjadi sampel penelitian Anda. Nah, caranya untuk menghitung seberapa besar akurasi dari sistem yang kalian buat, nah caranya seperti ini. Nah, buatkan tabel hasil pengujian terhadap 10 kasus atau 10 pasien. Uji cobakan Ki dengan masing-masing inputan dari masing-masing pasien. Ya, setiap orang kondisinya berbeda, toh, jadi pasti berbeda juga gejalanya. Kemudian apa yang dihasilkan oleh masing-masing pasien, diagnosa apa yang dihasilkan, kita sesuaikan Ki antara perhitungan manual dengan sistem. Ya, berapa perhitungan manualnya? Manual itu ini perhitungan ini manual ya, dihitung secara rumus atau kalkulator atau lewat Excel, kemudian bandingkan dengan hasil di sistem. Ya, kalau dia sama maka kita berikan jawaban benar. Ini sama, benar. Kalau berbeda, adakah di sini yang berbeda? Oh, tidak ada. Kalau berbeda kita berikan jawaban false. Maka berapa akurasinya, berapa jumlah, yaitu rumusnya berapa jumlah benar atau berapa jumlah kesesuaian yang sesuai antara jawaban perhitungan manual dengan sistem, berapa jumlah benarnya dibagi total uji kasusnya. Ada 10 pasien. Berarti misalnya ya, misalnya 8 yang benar. Dibagi 10 total uji coba terhadap 10 pasien. Maka 8 dibagi 10 dikali dengan 100%, sama dengan 80%. Maka tingkat akurasi dari sistem yang kita buat ini sebesar 80%. Seperti itu. Nah, kalau kebetulan di sini dia benar semua, maka 10 dibagi 10 kali 100% hasilnya adalah 100% bisa digunakan, 100% nilai kebenaran dari sistem pakar yang dibuat oleh si penulis ini. Seperti itu.
Nah, jadi seperti itu caranya meneliti. Ya, bukan hanya kita uji cobakan pada satu orang saja, tapi kita uji cobakan minimal 10 kasus atau 10 sampel penelitian dalam hal ini si pasien. Nah, sehingga itu yang akan menjadi kesimpulan nanti di penelitian tugas akhir Anda atau skripsi Anda. Nah, kesimpulan itu berasal dari rumusan masalah yang Anda buat. Rumusan masalah sistem pakar biasanya menghasilkan berapa tingkat akurasi, seperti itu. Jadi di sini dia katakan hasil uji coba 10 kasus yang didapatkan dari data rekam medis rumah sakit bla 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 didapatkan persentase sebesar 100% nilai kebenaran atau nilai kepercayaan dari prediksi diagnosa yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si pakar. Nah, seperti itu. Adapun jika ada kekurangan dalam aplikasi yang kalian buat, bisa dimasukkan ke dalam poin-poin saran untuk dilakukan pengembangan berikutnya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu kasih lihat Ki, ini ada contoh file Excel yang bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk membuat atau menyelesaikan soal final yang akan Ibu berikan nanti. Ya, jadi di sini Ibu jelaskan dulu ya. Jadi ini adalah hasil pekerjaan dari teman kalian. Mungkin adakah di sini para Madinah? Para Madinah ambil sistem pakar enggak ya? Nah, kalau tidak ada, ini adalah jawaban dari para Madinah. Ini dia di mata kuliah kecerdasan buatan sebelumnya, ini menjadi tugas mid semester ya. Karena di kecerdasan buatan sebelumnya setengah semester itu Ibu jelaskan fokus kepada sistem pakar. Nah, di dalam tugas mid-nya itu Ibu suruh bikin simulasi perhitungan metode Dempster-Shafer terhadap 5 data uji. Artinya 5 kali percobaan simulasi perhitungan Dempster-Shafer dengan minimal inputan 3 gejala. Nah, jadi ini ada data uji pasien 1 dengan 3 gejalanya sekian. Kemudian dia sesuaikan key perhitungannya ini, nilai belief dan nilai plausibility-nya berdasarkan dari tabel representasi pengetahuan yang dimilikinya. Begitu juga dengan gejala yang kedua, kemudian dimasukkan ke dalam matriks kombinasi. Nah, yang Ibu sukanya di sini di pekerjaannya para Madinah, ini dia bedakan key kolom antara nilai M1 nilainya dengan elemennya. Nah, sehingga di dalam hasil perhitungannya nanti ini akan menghasilkan sebuah nilai di sini. Didapatkan sebuah nilai berdasarkan hasil perkalian antara M1 P002 dengan M2 P002 P003. Jadi 0,6 dikali 0,3 menghasilkan 0,18. Nah, jadi bukan diinput secara manual, tapi kita pakai rumus seperti ini, sesuai dengan rumus yang Ibu jelaskan. Begitu juga di perkalian kombinasi selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini nanti Ibu share, tapi minta tolong jangan cuma sekedar di kopas, tapi kalian pelajari sebaik mungkin, karena pasti beda toh di sini judul kasusnya kalian. Karena lagi-lagi Ibu suruh Ki, jurnal yang sebelumnya kalian gunakan, itu lagi yang kalian pakai nanti di sini, simulasi Dempster-Shafer-nya. Ya, jadi pasti setiap orang berbeda kasusnya. Ya, nah, yang Ibu tekankan seperti itu, jangan sekedar kopas saja, tapi isi sesuai dengan kasus Anda masing-masing. Nah, seperti ini didapatkan nilai kombinasinya, lalu dimasukkan ke dalam rumus kombinasi mesh function-nya, yaitu M3 P002, karena di sini ada P002, M3 P002 003, kemudian M3 theta, ya, ini theta. Kemudian ini perhatikan juga di sini nilai yang dihasilkan berdasarkan rumus juga. Untuk M3 P002 itu adanya di sini, jadi dia langsung ambil nilai yang ada di kolom O baris 62. Maka dia rumusnya O62 dibagi 1 kurang himpunan kosong. Nah, adakah di sini himpunan kosong? Di sini dia menunjuk ke L62. L62. Ya. Oh, di sini dia himpunan kosong ini ya. 0,18. Padahal harusnya
P002 dikawinkan dengan P002 003, harusnya P002 di sini. Oh, berarti terjadi kesalahan pada perhitungannya para Madinah ya. Namanya juga manusia. Pasti ada kesalahannya, khilafnya. P002 diiris dengan P002 dan 003 menghasilkan himpunan apa? Elemen apa? Kita cari yang samanya. Berarti P002 ya, harusnya di sini. Nah, salah para Madinah. Ya, kalau tidak ada himpunan kosong dalam matrisnya ini, berarti di sini 1 kurang 0 ya. 1 kurang 0 saja. Nah, maka segitulah hasilnya di sini. Begitu juga yang di bawah ini, P002 003 adanya cuma di sini, jadi dia langsung ambil nilai 0,12 ini. Berasal dari L63 dibagi 1 kurang 0 karena tidak ada himpunan kosong di sini. Maka itulah hasilnya. Begitu juga M3TK dan seterusnya. Nah, jadi sama di ini ya. Ini perhitungan manual tadi dibawa ke dalam Excel. Nah, perhitungan untuk data uji atau simulasi pertamanya dia sampai di sini sehingga menghasilkan kesimpulan seperti ini. Berdasarkan gejala yang diinput oleh si pasien yaitu G020, G018, G011 menghasilkan diagnosis hipertiroidisme atau P002 dengan tingkat kepercayaan 60%. Ya, bisa juga ditambahkan dengan nilai yang di bawahnya, bisa. Ya, boleh ditulis, boleh juga tidak. Yang wajib ditulis itu yang nilai tertinggi. Nah, ini baru simulasi pertama. Lalu dilanjutkan dengan simulasi kedua. Nah, ini simulasi kedua begitu juga. Silahkan input minimal 3 gejala. Ya, usahakan jangan lagi sama dengan gejala dari simulasi yang pertama ya, supaya menjadi bahan pengetahuan buat kalian. Kalau 3 gejala baru ini kira-kira apa nanti diagnosanya. Nah, sama caranya, bla bla bla, begitu seterusnya, dicari nilai tertinggi, maka itulah hasilnya. Begitu juga dengan data uji pasien 3 atau menjadi simulasi ketiga, data uji pasien 4 atau simulasi 4, data uji pasien 5 atau simulasi 5. Nah, setelah itu Ibu minta hitung nilai akurasinya. Akurasinya itu berdasarkan gejala yang kalian input, kemudian bandingkan antara diagnosis yang ada pada tabel representasi pengetahuan dengan tabel yang ada pada perhitungan Dempster-Shafer tadi. Ya, nah seperti ini dia tabel sistem, maksudnya itu representasi pengetahuan. Kalau G20 gejalanya itu P002, G18 itu gejalanya P02 dan P03, G11 itu gejalanya P01, P02. Pada saat dihitung dengan simulasi Dempster-Shafer, diagnosa tertingginya menghasilkan P02. Berarti sudah benar ya, karena 3 gejala ini menghasilkan 3 diagnosa ini, P02, P02 dan P02. Maka kita berikan jawaban sesuai. Atau bisa juga kita gabung langsung saya semuanya jadi sesuai. Nah, begitu juga dengan ini, gejala data uji pasien 2 atau simulasi kedua, kita berikan diagnosis tabel representasi pengetahuan, apa diagnosisnya, kita bandingkan dengan diagnosis perhitungan manual Dempster-Shafer-nya. Kemudian berikan jawaban jika sesuai, karena di sini P01, maka di sini dia sesuai, ini juga sesuai, ini juga sesuai. Begitu juga dengan simulasi ketiga, simulasi keempat, simulasi kelima. Kebetulan semuanya sesuai, jadi tinggal dijumlahkan saja. 5 kasus ini semuanya sesuai, 5 kasus ya. Jadi perhitungannya untuk Dempster-Shafer jumlah hipotesa benar sebesar 5 dibagi jumlah data uji yaitu 5 dikali 100%. Maka nilai tingkat akurasi dari kasus uji coba atau simulasi yang dilakukan oleh si para Madinah ini sebesar 100%. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi soal finalnya sebagai berikut. Pertama, buatlah 5 simulasi data uji. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi di Excel-nya ini toh. Buatlah 5 simulasi data uji untuk dilakukan perhitungan manual menggunakan metode Dempster-Shafer sehingga mendapatkan salah satu hipotesis. Masing-masing simulasi 1 sampai 5 dihitung menggunakan metode Dempster-Shafer. Simulasinya untuk masing-masing simulasi minimal 3 gejala yang diinput ya, minimal jadi boleh lebih ya. Silakan kalau ada yang mau menantang dirinya untuk menghitung lebih dari 2 mesh function ya, silakan input atau
buat simulasi dengan gejala lebih dari 3. Tapi itu terserah Anda, Ji. Jadi minimal 3. Dalam perhitungan simulasinya minimal 3 gejala yang akan Anda hitung. Dempster-Shafer-nya atau kombinasi mesh function-nya. Lalu nomor 2, bandingkan hipotesa hasil perhitungan manual data uji Anda dengan hipotesa pada tabel densitas atau tabel representasi pengetahuannya. Sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai, berikan nilai true. Jika tidak sesuai, berikan nilai false. Kemudian, berikan kesimpulan akhir. Berapa tingkat akurasi dari studi kasus jurnal referensi Anda yang menggunakan rumus yang Ibu jelaskan tadi. Berapa jumlah nilai true atau berapa jumlah jawaban yang sesuai, lalu dibagi total simulasi data uji. Dalam hal ini Ibu suruh 5 simulasi, berarti 5 totalnya. Dikali 100%. Misalnya hanya 4 simulasi yang bernilai benar hasil akhirnya, 1 yang salah. Maka rumusnya berapa nilai true-nya, yaitu 4. Dibagi total, yaitu 5 kali 100%. Hasilnya 80%. Kemudian kumpul di Kalam paling lambat tanggal 19 Juni. Jadi ada 10 hari ya waktu tak untuk mengerjakan simulasi perhitungan ini. Pukul 23.59 WITA. Waktu Indonesia Tengah. Oh, Pak Ramadina lagi di luar. Izin. Oke. Iya. Bu, mau bertanya, Bu. Silakan. Itu yang manual maksudnya ditulis tangan, Bu, atau Di Excel tidak? di Word, di Excel gitu, tapi nanti Ibu share Excel-nya ini di Kalam. Jadi ringan gitu. maksudnya bagaimana itu? Ya. Kenapa? Maksudnya bagaimana manual, Bu? Maksudnya bagaimana? Kerjakan seperti yang Ibu jelaskan tadi di Excel ini. Nah, ini. Cuman di sini para Madinah dia tidak tampilkan key tabel representasi pengetahuannya. Jadi Ibu kekurangan informasi bagaimana dia kebenaran dari pekerjaannya. Nah, jadi sebelum kalian menghitung ini, tampilkan key dulu di atasnya ini perhitungan Dempster-Shafer di sinilah ya. Nanti kalian ganti ini, hapus ini certainty vector menjadi tabel tabel representasi pengetahuan yang kayak gini tadi yang di jurnal. Bukan ini. Nah, ini. Jadi tampilkan dulu yang ini. Nah, supaya Ibu bisa lihat kebenarannya pekerjaan kalian. Tampilkan dulu tabel representasi pengetahuan yang di dalamnya ada gejala, nama gejala, kode penyakit disertai dengan jawabannya masing-masing gejala, lalu dengan nilai belief dan plausibility-nya. Nah, ini dulu kita tulis di Excel. Selanjutnya setelah ini baru kita hitung simulasinya ya. Ada 5 simulasi. Simulasi pertama, simulasi kedua, simulasi ketiga, 4 dan 5. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan akurasi dari perbandingan antara tabel representasi pengetahuan dengan simulasi yang kalian hitung. Jawabannya sesuai atau tidak sesuai diagnosisnya, ya. Lalu berikan kesimpulan akhir berapa tingkat akurasi dari kasus yang Anda simulasikan tersebut. Sudah, jadi file Excel saja yang dikumpul untuk soal finalnya ini, ya. Bisa dipahami, Dek? Tidak usah ini yang perhitungan manualnya, enggak usah. Yang ini toh, ini tadi yang Ibu jelaskan, ini enggak usah. Kan Ibu bisa lihat dari file Excel-nya toh. Yang penting di file Excel-nya seperti yang ini tadi Ibu jelaskan. Ada rumusnya yang kalian hitung di dalam kolom-kolomnya ini. Ini, yang di sini. Kalau kalian langsung di berupa nilai, nah itu akan berkurang nilainya. Kalau rumusnya lengkap. Iya. Kalau rumusnya lengkap, insya Allah tinggi juga nilainya. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti manual Ibu, enggak dianalisis yang sistemnya saja. Kenapa? Kan tadi ada 2 metode itu, yang manual sama sistem. Ya, sistem itu maksudnya representasi pengetahuan deh yang ini.
Yang tadi Ibu tunjukkan tabelnya. Sesuaikan Ki. Di sini. Apa gejala yang dia input? Diagnosanya itu adalah misalnya ini G01, diagnosanya adalah P001, kemudian pada perhitungan manualnya ini juga yang dihasilkan diagnosanya, maka diberikan jawaban sesuai. Nah, seperti ini tadi di sini. Ini. Nah, ini sesuai ya, kalau sesuai antara tabel representase pengetahuan dengan perhitungan manual Anda. Nah, ini dia hasil akhirnya P002. Jadi sesuai. Sesuai. Seperti itu. Bisa jadi dipahami, Alif? Halo? Yang lain? Tidak ada yang mau bertanya? Sesuai dengan Bu yang inputan dari pakarnya Bu sama hasil yang dihitung Bu. Iya. Bandingkan Ki hasil perhitungan manual tak dengan yang ada di tabel representase pengetahuan. Yang ini. Atau apa yang tercentang di sini. Nah, kalau tidak sama, misalnya G001 di sini kan diagnosanya P001, tapi pada saat perhitungan Dempster-Shafer-nya menghasilkan diagnosa P002. Nah, berarti jawabannya tidak sesuai. Berarti salah ya. Dalam hal ini salah kianunya, sistemnya atau perhitungannya. Maka nanti dihitungi akurasinya. Berapa akurasinya itu, kita hitung berapa jumlah benar dibagi total dari simulasi yang kalian bikin. Seperti itu, Alif. Bisa dipahami? Halo, Alif? Iya Bu. Iya, bisa dipahami? Iya Bu. Yang lain bagaimana? 35 orang partisipan yang lain ini, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Ji, bisa jadi pahami? Ya, mungkin nanti akan timbul pertanyaan kalau kalian sudah kerja ya. Ya, jadi nanti jangan sungkan-sungkan bertanya di grup jika ada yang kurang dimengerti, ya. Ya, tidak ada lagi? Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri mata kuliah sistem pakar dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hal ini Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kelalaian dalam menjalankan amanah Ibu sebagai pengajar ya, untuk membimbing adik-adik sekalian dalam memahami bagaimana membuat penelitian tugas akhir atau skripsi dalam bidang sistem pakar. Ya, Ibu berharap dari mata kuliah ini akan lahir judul-judul penelitian yang mengangkat bidang sistem pakar, ya, karena mengingat penelitian-penelitian dari senior-senior tak yang terdahulu itu masih kurang berbobot karena mereka mau cari yang gampangnya saja, jadi mereka tidak mau pusing-pusing dengan judul yang menggunakan perhitungan seperti ini, padahal mudah Ji kalau kita memang mau sungguh-sungguh dan tekun dalam mengerjakan skripsi atau karya ilmiah akhir yang kita mau persembahkan kepada masyarakat nantinya ya, agar ada juga nilai bobot dari gelar sarjana komputer yang kita sematkan nanti di belakang nama tak. Ya, seperti itu. Ibu doakan semoga adik-adik sekalian bisa mendapatkan nilai maksimal ya, dalam hal ini nilai A, lulus dengan nilai yang memuaskan dan bisa diterapkan dalam kehidupan tak nanti, bukan hanya sekedar sambil lalu saja, tapi bisa kalian terapkan nanti di masyarakat nantinya ya. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.